kalau sampean lihat nih yang demo-demo itu rata-rata orang luar yang tidak terdampak PIK. Said Didu. Saya tuh males sebenarnya ngomong tentang saudara Said Didu itu. Kenapa saya males? Dia banyak menebar berita-berita dusta, banyak bohong, mengatakan proyek PIK itu 100.000 hektar. Terus kemarin pendukungnya yang pakai baret apa itu didatang ke lokasi PIK, padahal kan gampang persoalan PIK. Pendukungnya juga ngomong oligarki, anti oligarki. Pak Aguan itu Pak, orang Indonesia asli, orang Sumatera. Terus Pak Antoni Salim yang menciptakan lapangan kerja di PIK itu PIK 1, PIK 2 hampir 35.000 lebih tuh karyawan itu. Coba, itu juga orang Kudus gitu loh. Jadi jangan ngomong asing, Cina, sudah nggak musim yang begitu-begitu itu diketawakan orang gitu loh. Ini kan persoalannya, saudara SD ini punya tanah di Kronjo 10 hektar. Tanahnya kepingin dijual dengan harga mahal. Padahal dulu info yang kami dapatkan belinya dia per meter 5.000. Karena minta mahal gak masuk akal, akhirnya pihak PIK gak mau untuk beli itu. Karena gak mau, ya ini akhirnya dimasalahkan PSN PIK termasuk proyek PIK. Nah PSN PIK itu begini loh Mas, PSN PIK itu kapan keputusannya? Keputusannya di tahun 2024. Siapa yang memutuskan? Sebelum diputuskan itu sudah ada rapat terbatas dengan DPR, dengan kementerian semua. Nah luasnya 1.754 hektar. Siapa yang punya tanah tersebut? Kementerian Kehutanan. Kenapa tanah tersebut dilimpahkan kepada pihak swasta? Karena negara ini belum mampu untuk mengelola tanah tersebut. Karena biayanya untuk menjadikan wisata alam, wisata itu, nah ini yang paling penting. Dikira PSN PIK itu adalah tanah yang untuk komersil. Misalnya jual rumah, perumahan. Di situ nggak boleh jual perumahan. Yang boleh apa? Misalnya mangrove-nya diperluas menjadi wahana wisata, ada taman safari, ada motor cross, ada Formula One. Karena Jakarta ini sudah penuh sesak, makanya dialihkan ke sana berdasarkan Perpres di tahun 2024. Jadi PSN PIK dan proyek PIK itu beda. Kalau proyek PIK itu dimulai, jenengan kalau lewat nih keluar dari tol, itu pertama PIK 1. Terus kemudian jalan lagi ada jembatan, terus ada kayak menara pagoda atau apa itu. Nah itu PIK 2. Jadi PSN PIK dan proyek PIK itu dua hal yang berbeda. Bukan berarti dengan negara mengatakan bahwa PIK, kebetulan PIK itu di sebelahnya tanah PSN. Tanah PSN itu 1.700 dan bentuknya itu nggak ada bangunan. Bentuknya itu tanah kosong, ada empang, ada tambak, ada rawa-rawa, ada mangrove gitu loh. Lah ini nganggur sekian lama. Karena nganggur tidak ada kas kepada negara, akhirnya negara memutuskan iki lo tanahku, kelolaan. Siapa yang mampu? Biayanya 35 sampai 40 triliun. Nah, yang mampu PIK karena PSN tadi itu wilayahnya dekat sama PIK, makanya dikatakan PSN PIK. Saya jujur kasihan ya sama saudara-saudara saya yang demo, terus kiai-kiai saya yang ada di MUI. Saya kasihan banget. Harusnya kalau saya sebagai orang Islam ya tabayun, tanya, oh saya dulu ya sempat negatif sama PIK. Begitu saya melakukan investigasi dan tabayun, akhirnya saya jadi tahu, oh ini toh PSN PIK, oh ini proyek PIK. Proyek PIK dimulai tahun 2010, gitu loh Pak. Duluan mana PSN sama proyek PIK? Ya duluan proyek PIK. Kalau proyek PIK, nah ini, dia dapat tanahnya dari hasil jual beli. Jadi masyarakat, contoh kemarin itu ada yang datang Pak, dia punya tanah 92 hektar.
Dia datang ke tempat saya, Gus minta tolong Gus, tanah saya Gus supaya laku, karena saya sudah 2 tahun ini nawar-nawarkan, belum laku, belum ketemu orang piknya gitu kan. Karena saya dapat info ini sudah diplotting. Nah kebetulan kami baik dengan orang pik, saya komunikasikan 92 hektar Pak. Minta berapa? 80.000. Nah dari pihak pik disampaikan, Gus Rofi, kami mau beli, pertama itu masuk plotting kita. Nomor 2, tidak ada sangkut paut dengan air laut. Selama itu ada di darat, pasti kami membeli. Dan asal itu masuk plotting. Ternyata apa? Orangnya wis seneng ya, tak kasih kabar. Ternyata tanahnya mengalami abrasi. Jadi dia punya sertifikat tanah 92 hektar, tapi sudah ke orok laut gitu loh. Kasian kan? Nah jadi selama ini kalau ada informasi yang disebarkan oleh Said Didu, tanah dirampas, tanah digusur, ada intimidasi, itu hoak. Ayo Pak Said Didu, saya tantang kamu. Mana data orang yang tanahnya digusur, yang tanahnya dirampas, dan orangnya diancam, diintimidasi? Kasih ke saya. Saya selesaikan. Kalau surat-suratnya itu lengkap, ahli warisnya ada semua, saya selesaikan 1 kali 24 jam. Saya konkret-konkret aja gitu. Saya bukan dalam rangka membela orang Cina, oligarki, enggak Pak. Kita ini semua manusia sama, di mata Allah sama. Memang dia bukan ciptaan Allah, kan ciptaan Allah gitu loh. Kenapa saya membela? Karena di situ ada kebenaran. We stand with truth, gitu loh. Nah begini, jadi kalau sampean lihat nih yang demo-demo itu rata-rata orang luar yang tidak terdampak PIK, gitu loh Pak. Karena kalau yang terdampak PIK itu juga ada CSR-nya, ada berasnya, ada macam-macam, ada dibangunkan taman, ada yang direlokasi. Semua termasuk yang menjual tanah itu bahagia semua, karena memang tidak ada Pak kepaksaan. Dan di era sekarang ya, di era sekarang perusahaan besar apalagi TBK mau mengintimidasi, mau mengancam. Jangankan tanah berhektar-hektar, tanah 100 meter aja resiko Pak. Dipanggil wartawan habis itu perusahaan, betul nggak? Gitu loh. Jadi janganlah kebencian kita terhadap suatu kaum lalu kita tidak bisa berbuat adil, dosa besar loh.